polisi kan bebas saja Pak. Iya, iya. Iya Bang, bebas. Silakan Bang. Itu temanya Bang. Konten ajaran konyol, silakan. Kalau menurut Bang? saya bukan ajaran konyol Bu, begitu. Tapi kalau menurut Coba Mbak kita kaji bang ya. Ya coba itu ya, kita kaji dulu nih ya. Konyol nggak ya? Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan bahagian dari korban penghapusan dosa itu adalah tai sapi yang dibakar di luar mezbah. Ya, ingat bang ya, bahagian dari ya tai sapi adalah bahagian dari korban penghapusan dosa. Keluar 29 nomor 14. Coba saya buka dulu, saya buka di sini. Buka dulu bang. Keluar 29 14 bang. Buka dulu. Keluaran 29 ayat 14. Iya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Sudah? Ya, Sudah? ya. Bener kan datanya bang kan? Oke. Setelah itu masuk kita ke dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru, korban penghapusan dosa tai sapi itu bertukar menjadi siapa? Menjadi Tuhan Anda yang dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Menurut Anda sesuatu yang konyol nggak? Dari tai sapi berubah menjadi Tuhan Anda yang dikorbankan. Masuk akal nggak? Konyol nggak itu bang inspirasi? Orang-orang Musa, umatnya Musa, tak perlu mengorbankan atau menumbalkan darah manusia untuk menebus dosa mereka atau menghapus dosa mereka. Cukup hanya dengan membakar kotoran sapi, tai sapi. Sudah terhapus dosa mereka. Itu kan korban penghapus dosa itu jelaskan. Kalian harus membunuh Tuhan kalian biar ditebus dosa kalian. Konyol nggak itu bang? Coba silakan bang inspirasi ditanggapi bang, silakan. Di sini kalau masalah kotoran sapi memang semua dibakar dia Bang. Dan juga domba juga di sini memang dijadikan sebagai kurban. Tapi harus dibedakan Bang. Karena kan di sini maksudnya kurban bakaran ini sebagai bayang-bayangan sebelum kurban yang sesungguhnya itu datang begitu Bang. Ini cuma bayang-bayangan sebelum Sang Mesias itu datang gitu. Oke, di mana tertulis itu bang bahwasanya sembelihan sapi itu tadi dan bagian dari tubuh sapi itu yang dijadikan korban penghapus dosa pada masa itu hanyalah bayang-bayangan belaka. Di mana tertulis itu bang? Kalau tulis mungkin saya perlu beberapa menit tuh mencari ayatnya. Jujur saja lah bang, nggak ada asumsi itu bang, tidak. Banyak Bang Faruk, aku Lanjut bang Dio. 10 kali ulang-ulang nggak ada kata bayang-bayang di sini loh. Mana yang kata bayang-bayang di sini? Nggak ada bayang-bayang. Biar Bang Inspirasi cari, kita kasih waktu 2 menit untuk cari. Kita kasih waktu 2 menit. Kita kasih waktu, jangan. Dia bilang jangan bayang-bayang. kasih waktu. 10 kali ulang-ulang, mana bayang-bayang di sini? Nggak ada bayang-bayang. Bayangan aku kali Bang Dio. Kenapa kak? Bayangan aku kali. Bang, Soalnya aku berbayang ini. kalau Bang Inspirasi, saya kasih waktu 2 menit untuk mencari. Jangan nanti dipikir kami nggak kasih kesempatan untuk mencari, katanya waktu lama. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan cari. Ya, kau bahas yang kau kuasai aja Bang Inspirasi. Jangan kau bilang bebas. Kayak jago kali kau tengok. Mau diskusi bebas kata. Jangan sepele lah. Ya kalau kita kaji kan konyol bang Dio kan. Kan konyol bang Dio dalam Keluaran 29 nomor 14, ya umatnya Musa Bani Israel itu sudah bisa menghapus dosa mereka dengan membuat persembahan. Ya, seekor sapi.
yang mereka sembeli, mereka bakar, ada yang dibakar dibakar di bawah misbah, di atas misbah, ada yang di luar misbah. Dan keluar 29 nomor 14 ini bahagian dari sapi itu yang dibakar di luar misbah. Tapi apapun unsur dari bagian sapi itu adalah korban penghapus dosa. Dengan sapi saja dan kotorannya, umatnya Musa itu sudah bisa menghapus dosa. Lucu sekali teman-teman Kristen ini, di mana dalam Lukas 23 di situ dikisahkan ya Yesus itu Tuhan mereka itu harus dikorbankan untuk menebus dosa. Kan aneh itu bang. Rendah kali Tuhan itu. Lukas 23 berapa? Masa sebanding Tuhan sama tai sapi yang enggak aja. Kan konyol itu. Bang Baru Lukas berapa? 23 berapa? Biar kita buka data. 23 nomor 33 coba dari 23. 23 33 sampai 43 panjang ceritanya itu bang. 33. Ah. Ya, biar kita buka dulu. Nah, Baru gua makan nasi goreng kok ya, jadi pengen aku. Oke bang. enggak aku minum kopi aja itu. Capek kali aku. Minum kopi aja enggak makan nasi goreng. Tuh ada suara ketak-ketuk. Lanjut. Gimana Bang inspirasi? Ya. Gini bang, perlu saya di sini mungkin saya kesini bukan bermaksud kata bang tadi sok jago bebas. Saya di sini cuman mau memperdalam ilmu. Kalau ada sesuatu yang nggak saya ngerti, mungkin saya cari lagi nanti sehingga Memperdalam ilmu. Ya. iya. Berarti- Tujuan saya memang itu. Jadi ini konyol nggak nih Bang? Kalau di perjanjian lama, kulit dan kotoran sapi kau bakar habis di atas api, itu bisa menjadi korban penghapus dosa. Oke, sekarang biar Yang saya di- tunjukkan dulu ayatnya bang. Gini di sini. Ini saya dapat. Roma 29 nomor 14. Roma Keluaran 29 nomor 14. Keluaran. Ini Bang, tek sapi Bang, lalu gimana ya Bang? Baca Keluaran. Mau kurang didekatkan HP Bang Dio Bang. Jadi nggak Gua nampak. kejauhan ya? Iya. Dalam? Keluaran Iya, 29 nomor 14. Oke, jadi Iya, Bang. biar saya bacakan ayat saya tadi kayak mana gini ini? Ya, bacakan. Keluaran Bang buka. Baca. Keluaran 29 nomor 14 buka. Keluaran 29 nomor 14. Ada Bible-nya kan? Nggak akan beda itu Bang, sama. Yang dituju nama Bang Dio sama nanti yang Abang buka. Udah bang? Udah bu? Saya Udah Udah. langsung udah cover kamera, buka, kasih nampak ayatnya. Biar nanti kubesarkan kalau udah diituin. Udah cover kamera. Open kamera. Sini saya nggak usah open kamera pak. Sini saya bacakan aja. Ya udah Oke, baca. bacakan udah. Baca. Bacalah. Keluaran 29 nomor 14. Enggak, maksudnya ayat pendukung saya tadi bu, bukan keluaran pula saya baca. Ya, siap. Baca. Ayat apa pendukung ayatnya itu apa coba? Oke. Gini. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu di sini, karena itu dengan korban-korban yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukuman Taurat sama sekali tidak dapat menyempurnakan mereka yang datang menghampiri Allah. Begini bu, dari ayat ini sebenarnya yang seharusnya yang dibunuh itu yang seharusnya sebagai kita ketika kita berdosa seharusnya kita yang mati. Jadi itu hanya bayangan, seharusnya saya di sini mati Tuhan begitu. Jadi kita kita sembelihlah atau kita bunuhlah domba atau sapi itu, begitu pemahaman saya. Terus di sini lagi ada Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Seperti yang saya bilang tadi, itu hanya bayangan saja sebelum Sang Mesias itu datang. Oh, Gitu. maksudnya gini kali Bang Dio. Bayangan itu perumpamaan. Itu maksudnya. Jadi dia kata bayangan kan tidak ada di situ. Jadi menurut saya perkataan Abang itu perumpamaan gitu. Bukan Ya. perumpamaan. Bukan juga. Bukan. Begini Terus? Bu. Ketika kita itu melakukan dosa kan, kita itu sudah bermusuhan dengan Allah karena kan Allah itu benci dengan dosa. Jadi
ketika kita menaruh lembu atau domba di sebuah mezbah untuk kita persembahkan, berlalu kita gini, seharusnya sayalah yang dihukum mati seperti ini Tuhan. Tapi saya kurang bisa menjelaskannya, padahal udah dijelaskan juga ya hari itu. Baru kita tikamlah atau kita bunuh. Iya, intinya gini Bang Inspirasi, dari data yang kau katakan, kau kasihkan bahwasanya semua hukum di dalam Taurat itu sudah dibatalkan kan? Iya kan? Karena tidak mampunya manusia untuk mengamalkannya. Begitu berdasarkan surat-surat yang ditulis oleh Paulus, termasuk kitab Ibrani tadi kan? Itu adalah kitab Paulus yang dituliskan untuk orang-orang Ibrani, betul? Bukan dibatalkan. Itu yang mau disampaikan kan? Iya, dirubahkan. Karena di dalam kitab Ibrani perkataan Paulus mengatakan, ya, tidaklah mungkin hewan sembelihan itu bisa menghapus dosa, betul kan? Ya. Gitu Bang? Ya. Dan itu kan perkataan Paulus yang dituliskan Paulus di dalam kitab Ibrani. Kan gitu. Nah, sekarang kita buka apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 17. Izin Bang Dio. Ya. Matius 5, ini dia, ada dibuka Bang Dio nih. Matius 5:17. Coba. Kita buka perkataan Yesus dalam Matius 5 nomor 17. Apa kata Yesus? 5 nomor 17. Nah, itu kata Yesus. Aku coba-coba kayak Bang Dio buka pakai ini. Oke. Nah, Oke. tengok itu Bang Inspirasi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus saja turun ke dunia ini, Bang, untuk menggenapi penghapusan dosa itu, ya, dengan membuat sembelihan, dengan menyembelih hewan sembelihan, bukan dengan manusia atau bukan dengan Tuhan itu sendiri. Bahkan Yesus memastikan lagi, ya, lebih baik, kata dia, lebih baik bumi dan isinya ini hancur daripada satu iota. Nah, dia selanjutnya itu ya, satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan. Satu iota dari hukum Taurat aja Yesus tidak mau dibatalkan. Akan tetapi begitu mudahnya Paulus membatalkan apa yang telah dijalankan atau dipegang, bahkan disempurnakan oleh Yesus itu sendiri. Bahkan apa yang telah digenapi oleh Yesus tak cukup sampai di situ, Bang. Dalam Galatia 3 nomor 10, Paulus pun mengutuk hukum Taurat. Dalam Galatia 3:10, Paulus pun mengutuk hukum Taurat. Bayangkan, Bang. Jadi dari sini kita bisa memahami kalian itu lebih condong kepada perkataan Paulus daripada perkataannya Yesus. Jika kau berpegang kepada kitab Ibrani yang disakatakan oleh Paulus di situ, berarti Anda menyatakan bahwasanya Yesus itu pendusta. Yesus pendusta. Yesus adalah orang yang terkutuk memang. Karena apa? Karena dia berpegang kepada hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu adalah kutukan bagi kalian. Yesus berpegang kepada sesuatu yang kalian kutuk, dan Yesus berpegang kepada sesuatu menjadi kutukan. Dan tempat-tempat orang terkutuk di dalam Matius 5 nomor 41, Matius 25:41, di neraka, Bang, bersama dengan iblis, Bang, tempat-tempat orang terkutuk, Bang. Matius 25:41, tempatnya orang-orang terkutuk itu di api yang kekal bersama dengan para iblis dan juga malaikat. Sadis, Bang, Paulus, Bang. Makanya bukalah hati kalian, Bang. Begitu kejinya Paulus itu, Bang. Memfitnah Yesus, menghina Yesus, mengutuk Yesus, bahkan menggiring opini bahwasanya Yesus itu berada di dalam neraka. Matius 25:41. Korelasikan dengan Galatia 3:10, Galatia 3:13, Bang. Lihat itu, orang-orang terkutuk, ya, sebab ada tertulis, terkutuklah di mana? Mana ini dia, nih. Galatia 3:13. Nyala ke dalam api yang kekal. Ini kan kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Klik. Oke, lanjut. Kayak seru juga ya buka data melalui ini. Aku baru kali ini coba. Aku lupa kalau aku punya. Coba ngikuti Bang Dio ya kan. Giliran saya lagi kayak mana gak ini? Nah, gitu dong. Silakan. Lanjut. Oke. Gini, Bang. Kalau kita membaca Alkitab itu, kalau kita membaca satu ayat, lalu
kita cari lagi di Alkitab sana, kita membaca satu ayat lagi, lalu kita membenturkannya bahwa ayat ini dengan ayat ini bertentangan, bahwa Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus memiliki perbedaan. Di situ kita harus menyesuaikan konteks dia, Bang. Kita kan nggak konteksnya kenapa Rasul Paulus bisa ngomong seperti itu, lalu kita tengok lagi konteksnya kenapa Yesus ngomong seperti itu. Makanya kalau dalam membaca Alkitab itu jangan satu ayat kita baca lalu kita tafsirkan menurut perkataan kita sendiri. Terus mungkin kalau menurut dari pernyataan Abang tadi udah melebar tadi Abang bicara ke sana. Nah, begini, Bang Inspirasi, menurutmu hukum Taurat itu masih lanjut atau udah batal? Udah, jangan kemana-mana dulu. Hah? Tunggu dulu lah, saya siap ngomong Bang. Tadi kan saya mendengarkan juga ketika ada yang orang ngomong kan. Udah panjang lebar itu, udah mulai arah lari ke pembahasan lain. Sekarang intinya menurut Abang Inspirasi yang telah membaca saya mendengarkannya tadi, walaupun panjang lebar saya mendengarkan tadi Bang. Saya bukannya lari ke sana sini. Yang kau baca Bible secara utuh, Taurat itu dilanjutkan atau dibatalkan? Oke, di situ biar saya jelaskan, bisa? Silahkan. Oke, gini Bang, tadi kan kita udah membahas korban, sekarang kita membahas hukum Taurat. Iya. Ketika hukum Taurat itu dibawa oleh Nabi Musa ke turun dari Gunung Sinai, di 10 hukum Taurat itu haruslah kamu melakukan seluruh hukum Taurat. Jika satu hukum saja kamu langgar, berarti kamu sudah berdosa. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melakukan hukum Taurat secara utuh? Tentu nggak ada kan? Makanya Yesus itu datang. Ketika Yesus itu datang, dialah yang seperti Tunggu dulu Bang, jangan Anda katakan tidak ada. Jangan Anda katakan tidak ada. Kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti Musa melanggar hukum Taurat. Sementara tidak ada catatan dikatakan bahwasanya Musa melanggar hukum Taurat. Harun juga melanggar hukum Taurat. Jika Anda katakan tidak ada, rahib-rahib Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi, ulama-ulama Yahudi juga melanggar hukum Taurat. Sementara tidak ada catatan bahwasanya pemuka-pemuka dari ulama-ulama dari Yahudi itu melanggar hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri pun dia menyatakan dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, di mana hari Sabat pun bagian dari hukum Taurat. Ngeri kalian Bang, Tuhan kalian pun kalian fitnah Bang. Gak ada yang mampu melaksanakan hukum Taurat. Tidak mungkin Tuhan menurunkan suatu aturan Bang ketika manusia tidak mampu untuk melaksanakannya. Hanya saja, jujur sajalah. Kalian teman-teman Kristen gak mau diatur. Setelah hukum Taurat dibatalkan, apa aturan atas kalian? Jawab dulu Bang. Setelah hukum Taurat, andai kan hukum Taurat dibatalkan, apa hukum atas kalian? Kalian boleh membunuh, boleh kalian menipu, boleh kalian merampok, boleh kalian bersaksi dusta. Orang terhapuskan semua. Jadi hukum Taurat kalian kambing hitamkan untuk kebebasan kalian berbuat. Coba sekarang Abang jawab dulu, setelah hukum Taurat dibatalkan, apa hukum atas kalian? Apa larangan atas kalian? Silakan. Kita fokus di situ aja dulu. Oke. Dari situ kita bisa ketahui pantas nggak hukum Taurat dibatalkan atas kalian. Silakan Bang. Setelah hukum Taurat dibatalkan, apa larangan atas kalian? Silakan. Abang tadi kan udah membaca tadi di Matius 5 ayat 17. Nggak ada yang membatalkan. Memang di ayat mana rupanya dibatalkan? Aduh, Abang ini. Memang di ayat mana rupanya dibatalkan? Galatia 3:13, Galatia 10 itu pun bisa Bang. Coba. Galatia. Ya silakan Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi gimana di situ dikatakan hukum Taurat itu dibatalkan? Efesus 2 nomor 15. Tadi Galatia, terus Efesus. Mana ini Bang? Efesus 2 itu kutuk Bang. Sekarang Efesus 2 nomor 15, buka Bang dia. Tapi tadi hukum Taurat, oke ya. Iya, ini pun kan tulisan Paulus juga Bang, Efesus Bang. Mas apa nggak tahu sih? Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Siapa yang membatalkan hukum Taurat itu? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan.
Jedar. Sekarang jawab Bang Inspirasi. Setelah hukum Taurat dibatalkan, apa hukum atas kalian? Apa larangan atas kalian? Silakan. Jangan kutip lagi dari hukum Taurat ya. Karena sudah dibatalkan atas kalian. Jangan kutip lagi apa Bang? Silakan. Oke, mungkin biar saya jelaskan sedikit Bang, gini. Tadi kan hukum Taurat itu masih berlaku, masih berlaku kepada seseorang. Dibatalkan abangku. Kau bilang dibatalkan gimana nya? Sudah dibatalkan. Tunggu dulu. Sekarang setelah hukum Taurat dibatalkan, sebutkan satu hukum aja atas kalian atau satu larangan aja atas kalian. Kalian tak boleh melakukan apa di luar dari hukum Taurat. Silakan. Kasih dulu Apa yang tak saya boleh waktu, kalian Bang. lakukan di luar dari hukum Taurat? Silakan. Oke, Yes. oke. Kasih Silakan saya jawab, waktu. Bang. Oke, gini, dengarkan dulu Bang. Sini biar saya jelaskannya itu. Ketika seseorang itu belum beriman, maka hukum Taurat itu berlaku. Tetapi ketika Yesus itu mati, nah disitulah dia kayak mana dibilang nggak berfokus lagi kepada hukum Taurat, tapi kita berfokus kepada apa yang kita imani dan perilaku kita, begitu. Karena kan Yesus itu sudah melakukan Adek, gini deh. Yang ditanya gimana, itu, hukum Taurat sudah dibatalkan. Sudah batal hukum Taurat. Pertanyaannya Oke. Bang Faruk itu, apa yang berlaku bagi kalian? Hukum apa yang berlaku bagi kalian setelah hukum Taurat ini dihapus, dibatalkan? Apa larangan yang ada pada kalian? Larangan perintah itu apa? Kalau setelah yang hukum Taurat itu dibatalkan, ya apa yang dikatakan oleh Yesus dan itu yang kami lakukan Bang? Namun, Yesus itu Aduh dek. Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Sekarang kami ikuti narasimu. Kau bilang dibatalkan. Oke, itu statementnya Paulus. Kami ikuti statementmu dibatalkan. Oke, kau balik lagi ke hukum Yesus. Gimana ya kau nih? Bingung kau kan? Ayo, kau ikut Paulus apa Yesus? Dan tadinya kau muter-muter dari tadi, tak paham pertanyaan kau. Ya mungkin kayaknya inilah yang Kalau harus kau ketawa bersama kami, berarti sudah mulai waras otakmu. Mulai waras otak kau. Bukan Bang, berarti memang ini yang belum saya tahu kayak mana menjelaskannya kan. Iya, Tadi kan tujuan saya. tadi kan kau bilang kau dapat ilmu. Makanya itu ilmu yang kami kasih ke kau. Terjadi kontradiksi Bang, antara ajaran Yesus yang sesungguhnya dalam Bible dengan ajaran Paulus. Salah satu contoh, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satu iota pun disebutkan tadi oleh Bang Faruk. Harus ada itu hukum Taurat, nggak boleh batal. Satu iota pun nggak boleh batal. Oke, datang Paulus membatalkan. Kau tanya mana ayatnya? Ini ayatnya Efesus 2 ayat 15. Membatalkan hukum Taurat. Sekarang pertanyaan kami, kau setelah dibatalkan hukum Taurat ini, apa larangan dan perintah yang kau pegang? Kau kembali pula ke Yesus. Nah, muter-muter kita nanti. Padahal sudah dihapus itu, sudah dibatalkan itu hukum Taurat. Hukum apa yang kau pegang? Atau dengan pertanyaan yang lebih simpel lagi lah. Sebenarnya kau ikut ajaran Yesus di sini, menggenapi hukum Taurat, atau kau ikut ajarannya Paulus di sini, Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Yang mana kira-kira? Maksudnya gimana gini? Udah mentok dia tuh Bang Dio, udah mentok dia Bang Dio. Udah Bang ya. Udah mentok itu. Cuci tangan, cuci kaki, bobok ya. Ya, Bang. Besok datang lagi Bang. Besok Bang Faruk live lagi. Kau masuk aja sini, kau nyimak di bawah aja. Kami nggak paksakan lah Bang. Kami nggak mau paksakan. Aku khawatirnya gini Bang. Jangan sampai nanti kau stres. Ya, kau stres kemudian kau ngamuk-ngamuk di rumahmu sana kan nggak enak juga gitu. Ya Bang, saya kan tadi udah saya bilang kan,
santai aja terus. Memang di sini kalau saya yang kurang paham nanti saya cari lagi kan. Ya cari. Fokus saya pun di sini kan. Untuk Jangan mendapat ilmu. jangan cari. Begini aja, hati nuranimu bang. Hati nuranimu aja. Kau coba pakai hati nurani. Kau usah pakai akal. Kau buang dulu akalmu di mana kayak di mana. Pakai hati nurani. Kau ikut ajaran Yesus ini yang menggenapi hukum Taurat, atau kau ikut ajarannya Paulus ini, Efesus 2 ayat 15. Itu bukannya bertentangan bang. Mungkin konteksnya yang belum tahu itu. Nanti dah belajar lagi nanti. Bang, Ini kita uji terakhir kali Bang Dio. Bang Dio kita uji lagi terakhir kali dia. Ikut Yesus atau ikut Paulus? Kita simak ya. Simak nih, fokus bagi inspirasi. Ya, kita mulai dari Yesus. Dalam Markus 12 nomor 29, Yesus menyatakan dirinya bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang esa. Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dirinya utusan. Yohanes 5 nomor 30, Yesus juga menyatakan dirinya utusan. Yohanes 5 nomor 37, Yesus menyatakan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya pun tidak terdengar. KPR 11 nomor 20, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang aku tanya, dalam imanmu, Yesus itu utusan atau Tuhan? Tuhan. nah, betul. Ikut Paulus kan, jelas. Jelas, mantap. Nah, saya kan karena ada juga ayatnya bang. Iya kau ikut Paulus Iya. berarti. Ya abang ikut Paulus, udah. Bukan ikut Yesus. Di sini kan ada juga perkataan Yesus langsung. Bang. Mana? Oke. Ya, di Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Ada aku bacakan bang. Nggak apa-apa, aku kat sini aja, nggak apa-apa. Aduh Bang Faruk, ini ucapan Thomas lagi nih. Yang terkejut itu Bang, itu yang Thomas terkejut itu Bang. Thomas yang berkata, bukan Yesus yang berkata. Thomas. Iya, tunggu, coba bilang. Coba kita tengok dulu ayatnya ini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau memang kaget kan nggak mungkin Yesus bisa bilang gitu. Bang. Percaya tentang apa? Tadi kau bilang ada ucapan Yesus langsung secara tersurat. Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Mana ini dari sini? Itu Thomas tuh kaget lihat Yesus. Kau baca dari ayat awalnya. Di sini kan Thomas ngaku dan Yesus itu menyetujui pengakuannya itu. Mana penyetujuan pengakuan akulah Tuhan, mana sini mana? Ini kata Thomas. Kalau ketika dilihatnya Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kayak aku inilah yang nggak lihat namun percaya. Percaya gitu, sebagai Bang. apa? Tapi di sini Tuhanku dan Allahku. Semana ya bang? Ini ucapan Thomas, bukan ucapan Yesus, Bang. Aduh, abang ini. Tapi kan ucapan kan nggak ada di situ Yesus bilang, jangan kau menyebut aku Tuhan. Tadi kau bilang ada Yesus mengatakan dirinya, Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Kau bawa Yohanes 20:27, ternyata yang ngomong begitu adalah Thomas. Thomas itu kaget melihat, ya Tuhanku. Kalau bahasa Inggrisnya, oh my God. Kalau kami bilang, ya Allah. Kaget dia lihat Yesus. Oh, jadi kalau misalnya Thomas kaget, kok bisa Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Kok bisa gitu bang? Misalnya abang kaget, lalu abang bilang, Dia melihat Tuhan, sebagai iyalah." apa di sini? Mana penjelasannya dia adalah Tuhan? Mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Mana? Tadi kau bilang Yesus ada menyetujui. ayatnya. Kau bilang tadi ada ayatnya. Yesus ini kan tadi sudah kita sampaikan. Yesus itu mengaku dirinya sebagai utusan. Kau bilang tadi enggak ada kok Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku tanya mana? Kau bawa ini Yohanes 20 mana? Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ya, di situ kan Yesus menyetujui pengakuan si Thomas itu bang. Mana dia menyetujui? Aku menyetujui. Aku menyetujui aku adalah Tuhan. Mana? Di situ kan gini bang. Thomas itu menjawab, dilihatnya Tuhan itu kan, ya Tuhanku dan Allahku katanya. Terus datang Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Percaya Thomas, sebagai apa? jangan kau menyembah aku bukan Tuhan. Percaya Atau sebagai Thomas, apa? aku bukan Allah.
Sebagai Tuhan. Percaya Di sana kan- sebagai apa? Ini percaya sebagai apa? di sini udah ada dua jelas ini bang. Satu Tuhan, satu Allah. Tuhanku dan Allahku. Ya gitulah. Inspirasi, abang jangan bohong lah. Dikisahkan kok pula? kan di dalam Matius 20. Tunggu dulu bang. Iya. Di dalam Matius 20 itu, Yohanes 20 itu kan dikisahkan persoalan Thomas ini kan dia nggak percaya Yesus bangkit kan. Ya. Bukan Thomas nggak percaya kalau Yesus Tuhan. Coba jujur. Persoalan dalam Yohanes 20 ini kalau kau baca dari ayat satunya, itu kan dikisahkan tentang Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus ketika Maria dan murid yang lainnya mengkabarkan kepada dia kan. Betul nggak? Jujur loh. Iya. Jujur dulu bang. Iya. Maka di ayat Betul, 28-nya itu, di ayat 28 Yesus itu, maka Yesus berkata, telah melihat aku baru kau percaya tentang kebangkitannya, bukan tentang ketuhanannya. Yang nggak aja bang ini. Oke. Mungkin abang di situ nggak percaya. Jadi abang percaya kan Yesus itu bangkit kalau gitu? Bangkit sebagai apa, Bang? Di sini cuma bertanya, abang percaya nggak Yesus itu bangkit dari pernyataan Bang Faruk tadi? Ya bangkit sebagai apa? Bukannya bangkit sebagai abang. Memang abang percaya bangkit atau tidak? Itu ayatnya. Kalaupun Yesus bangkit dari kematian, yang membangkitkan Oke. itu siapa? Yang membangkitkan itu siapa? Nah, Kan ada perkataannya bang, aku berkuasa mengambil dan menyerahkan nyawaku. Bukan, menyerahkan nyawaku, menyerahkan ke siapa, Bang? kalau ketanya lagi ke situ udah panjang lah ya nanti bang, kurang pula ke situ. Oh, parah. Kau bilang tadi ada ayatnya, aku menyerahkan nyawaku. Yesus ngomong menyerahkan nyawaku. Kalau aku ngomong, aku serahkan hartaku. Berarti yang abang pahami, aku menyerahkan kepada seseorang kan? Ketika Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku, menyerahkan ke siapa, Bang? Menyerahkan, itu mungkin kalau bahasa itu saya kurang paham bang, karena kan saya kaum awam juga. Menyerahkan nyawaku, berarti dia menyerahkan nyawanya kepada selain dirinya. Oh iya, Kan oke. begitu. Iya. Udah Oke, jelas-jelas gini Bang. Kalau ambang diskusi jujur, abang akan lihat kebenaran yang kami sampaikan di sini. Yesus mengajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah Bapa. Oke? Sedangkan Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tak pernah mengaku dirinya sebagai utusan. Kenapa banyak sekali ayat-ayat di mana Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, abang tidak mau terima. Tapi ada ayat-ayat yang bisa disamarkan atau ayat yang samar, yang tidak secara langsung tegas menunjukkan dia Tuhan, abang percaya itu sebagai Tuhan. Seperti tadi ucapan Thomas tadi. Ini datanya bang ya, ini datanya. Ayat Alkitab yang menceritakan tentang Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus adalah Yohanes 20 nomor 24 sampai 29. Di sini Thomas meragukan kebangkitan Yesus, bukan Thomas meragukan ketuhanan Yesus. Kebangkitan bang. Ya Anda jangan berbohong. Bapak-bapak gereja pun, pendetaku pun dulu menceritakan, 27 tahun aku di Kristen bang, ketika Thomas berkata begitu, itu adalah sangkalan dari Yesus ketika Thomas tidak mempercayai tentang kebangkitan Yesus. Tapi bukan berarti Thomas mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Anda jangan begitu. Pendetaku saja dulu mengajarkan seperti itu. Ini jelas kan dikatakan ayat Alkitab menceritakan tentang Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus, bukan ketuhanan Yesus. Lanjut bang Dio. Satu dulu bang, ketika abang bilang saya berbohong, memangnya saya berbohong kepada siapa bang? Kepada abang kan? Enggak ya, saya berbohong kepada abang. Saya enggak nyadar berbohong. Iya, aku jelaskan kebohongan. Kau bohongnya di mana? Kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu mengikuti kerennya Paulus. Oke. Ya. Gini bang. Dalam Yohanes 11, dengarkan. Ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan di antaranya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Jelas dia adalah utusan. Kau bilang dia adalah Tuhan. Yang mengatakan dia adalah Tuhan, ini ayatnya. Oke, aku dulu ngomong sedikit bang. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Ditambahkan apa tambahannya? Kalau sampai di sini ayatnya benar, sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi ada tambahannya, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Yang ngomong begini siapa bang? 1 Korintus 8 ayat 6 ini bang. Yesus. Oh. Hah? Siapa? Maksudnya bang gimana gini nih? Di Korintus ini bang yang ngomong ini siapa yang ngomong begini nih? Ini siapa yang ngomong ini satu ayat ini? itu Yesus sendiri bang. Aduh, kau nih betul-betul penipu betul kau nih. Saya Ini ucapan Paulus. Kau nih Kristen pun tidak tahu juga kau. Akunya Muslimnya tahu. Ini ucapannya Paulus. Korintus itu suratnya Paulus. Ucapan Paulus, bukan Yesus. Bonga. gini bang, kalau memang Nggak suka aku bang, kalau nggak suka aku bang abang nipu-nipu kayak gitu. Kalau abang nggak tahu bilang nggak tahu, jangan abang jawab seenaknya abang. Ada ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan Yesus mengaku sebagai utusan, abang nggak mau percaya. Tapi Gini, ada Bang. ayat-ayat yang mutasyabihat yang kira-kira bisa dimultitafsirkan. Abang bilang, oh itu dia Tuhan, itu Tuhan, dia Tuhan. Cumananya abang nih, cocok dengan hawa nafsumu, kau bilang dia Tuhan. Nggak cocok dengan hawa nafsumu, kau bilang oh itu ayat-ayat kiasan. Oke, biar saya Ya, karena gini Bang Dio, ini izin Bang inspirasi sedikit ya. Hanya dua sosok yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Yang pertama iblis, yang kedua Paulus. Hanya dua sosok ini yang menyatakan Yesus itu Tuhan, bahkan anak Tuhan. Iblis dan Paulus. Iblis menyembah pada Yesus. Tertulis dalam Matius 5 nomor 1 sampai 6. Iblis menyatakan Yesus itu anak Tuhan. Tertulis dalam Lukas 4 ya, Lukas 4 nomor 5 sampai dengan 8. Dan Matius 4 ya, di Matius 4 nomor 5 sampai dengan nomor 6. Hanya iblis dan Paulus lah bang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan hanya iblis lah yang menyembah kepada Yesus dan mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Jadi kalau iman abang serupa dengan apa yang dilakukan oleh iblis dan disampaikan oleh iblis beserta Paulus, maka iman abang itu mengikuti imannya iblis dan juga Paulus. bang, saya izin menanggapi. Baca itu bang di dalam Matius 5, di dalam Matius 5 nomor 5 sampai nomor 6. Dari situ dikatakan ketika ia melihat Yesus, iblis itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis yang menyembah Yesus bang. Tidak ada catatan manusia menyembah Yesus, hanya iblis. Iblislah pertama kali menyembah Yesus. Setelah itu Yesus pergi ke Galilea. Dia naik perahu pada saat itu. Turun dari perahu itu udah bertemu dengan iblis itu tadi, orang yang kerasukan roh jahat itu. Dia melihat iblis Yesus dari jauh, disembahnya Yesus. Di sebelahnya Yesus. Setelah itu siapa yang menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus? Berarti dia mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis bang. Dan kabar yang dilakukan oleh iblis itu, kabar yang disampaikan oleh iblis itu berdasarkan Lukas 4 nomor 1 sampai 8, Matius 4 nomor 1 sampai juga nomor 8, itu bang perkataan, perbuatan, syiar dari iblis dan juga Paulus. Tidak pernah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang-orang dikisahkan dekat dengan Yesus menyatakan Yesus itu Tuhan. Bahkan wanita yang melahirkan Yesus sendiri pun tak pernah menyembah kepada Yesus dan tak pernah menyatakan anak yang dilahirkannya itu adalah Tuhan, bahkan anak Tuhan. Lanjut. Saya menanggapi bang. Silakan, Ya, Bang. lanjut, Ibrasi, lanjut. Oke. Silakan. Ketika kita berbicara mengenai ketuhanan ini bang, ini kan udah di luar dari logika kita, itu supranatural, suprarasional. Terus abang bilang tadi Yesus itu iblis percaya Yesus itu Tuhan. Ketika iblis saja percaya Yesus itu Tuhan, kalau kita nggak percaya, apakah kan bisa dikatakan kita lebih dari iblis gitu bang?
Iblis saja yang Kau aja lah, apa kau aja lah yang namanya? lebih dari iblis, jangan bawa kami. Tertulis kok di kitab begitu. Aku kan nggak bawa abang. Misalnya akulah ketika iblis saja mengaku Yesus itu Tuhan. Sedangkan Tolak aku ukurnya nggak gitu tahu- Bang Inspirasi. Berarti Tolak lebih ukurnya dari nggak gitu Bang Inspirasi. Sekarang gini kok Bang Inspirasi, ku tanya Bang Tunggu Inspirasi. dulu bang, biar saya tanggapi Adakah dulu. perbuatan Aduh, iblis yang benar? Gini bang, Tunggu dulu. Bang. Tolak ukurnya nggak kayak gitu Bang. Iya. Abang tanggapi dulu. Gini, Bang. Adakah perbuatan dari iblis yang benar? gini bang. Adakah Tunggu. perbuatan iblis yang benar? Tadi kan abang ngomong saya dengarkan sampai siap. Saya siapkan dulu lah. Biar itu Tunggu abang. dulu, Aduh. Anda jangan framing. Tunggu dulu, jangan framing seperti itu. Tunggu dulu. Menurut Anda, adakah perkataan iblis, perbuatan iblis yang benar di mata Tuhan? Tunggu. Ada? Tadi kan abang ngomong Ketika saya dengarkan. oleh karena dengan- itu, ketika dengan iblis baik. menyembah Yesus, apakah itu Saya perbuatan yang ngomong, benar? Abang potong-potong. Tidak ada yang benar perbuatan iblis, Bang. Tunggu dulu. Oke. Tunggulah dulu saya ngomong bang. Tadi abang ngomong saya dengarkan sampai siap. Saya ngomong langsung abang kepanasan. Gimana ya? Kan kita tunggulah dulu bang. Bisa bang saya ngomong? Oke, lanjut. Oke. Noise ini. Oke. Nah, oke dari iblis mengatakan Yesus itu Tuhan. Inspirasi Oke, sudah siap, kuat benar. Bang. Mika tu menonton noise ni kuat benar. Noise ni kuat benar. Bagaimana sekarang bang? Masih Noise bang, bunyi noise kuat. bang. Abang sambil Noise ngecas ya. Kuat. Ah, Iya bang. pakai Bluetooth kan Noise. itu. Coba. Sekarang bagus dah. Udah? Coba. Udah. Oke. Di sini gini bang, kenapa Yesus itu nggak ngomong langsung saya Tuhan dan Allah? Di situ karena Yesus itu aja ngomong aku adalah anak Allah pun sudah dilempari dengan batu. Jadi kalau Yesus itu ngomong aku adalah Allah sembahlah aku, pada konteks saat itu pasti Yesus akan langsung disalib. Oke. Itu asumsi Tunggu, gereja bang. Kami nggak terima asumsi gereja di sini. Oke. Awak nggak data terima dong. langsung. Oke, data. Abang Korintus aja bang nggak tahu ini tulisannya siapa. Tunggu. Abang Iya. bawa pula asumsi gereja di sini gimana? Oke. ini? Di sini saya ada beberapa data yang yang merujuk kepada Yesus itu Tuhan. Yang pertama, karena Yesus Yesus mengampuni dosa. Di sini kan seperti yang kita tahu hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, tapi di sini Yesus berkuasa juga ini. Ketika seorang perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus, dia ini apa namanya? Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, dia berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Farisi merasa terganggu karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Namun Yesus menjelaskan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Yesus memberikan Jangan kau hidup yang potong kekal. ayatnya, bang. Jangan kau potong-potong ayatnya. Saya nggak ada motong ayat, bang. Motong ayat mana ini saya potong? Kau buka datanya itu, buka datanya. Oke. Counter aja Bang Dio dengan Lukas 23 nomor 34, tengok situ. Siapa yang ngampuni dosa? Lukas 23 nomor 34. Oke, tunggu dulu, bang. Di sini kan Data yang dia kasih tadi, Mbak, dosamu telah diampuni kan perkataannya kan? Iya. Dosamu telah diampuni. Betul. Sekarang kita tengok siapa yang ngampuni dosa. Lukas 23 nomor 34. Apa kata Yesus? Ini Yesus yang ngomong nih ya di kayu salib ya. Kalau Anda bantah lebih Belanda. Apa kata Yesus itu? 34 Bang. Yesus 34 Bang Dio. berapa? 34 Bang Dio. 34. Lukas 23 34. 23 34. Jangan aku yang baca lah, kau yang baca lah. Inspirasi kau yang baca inspirasi. Coba kau baca keras-keras dulu. Yang kuat bacanya. yang mana, bang? Oke. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, siapa yang mengampuni dosa? Di sini kan Yesus berkata ini, ampunilah mereka, kata Yesus kepadanya. Di sini kan Bapa juga mempunyai kuasa dan anak juga pasti mempunyai kuasa karena kan sama-sama Allah ya. Noise lagi. Ya. Oke, itu poin saya yang Yesus pertama, berkata, Bang. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini Yesus loh yang ngomong, Bang. Berarti yang mengampuni dosa siapa? Di situ memang Yesus memohon kepada Bapa, tapi kan ayat yang saya bawakan tadi kan Yesus juga mengampuni dosa. Gimana itu?
Mana ayatnya kau buka? Data gini dia Bang Dio. Data yang kau kasih tadi tertuliskan dosamu telah diampuni atau telah kuampuni. Sekarang gini bang, dosa mana? Nabi mana yang bisa? Tunggu dulu. Iya, iya. Data yang kau kasih tadi tertulis dosamu telah diampuni atau telah kuampuni. Jujur. Apa tadi ayatnya? Coba buka berapa tadi? Jujur. Tunggu, biar saya tengok dulu yang tadi. Abang suruh baca pula tadi yang itu kan. Jangan kau gemetar. Kau sebut aja ayatnya. Aku bukakan di sini. Jangan gemetar kau. Cepat. Oh iya, enggak lah bang, saya santai-santai ini. Ini cepat. Apa ayatnya? Oke, ini. Matius 9 ayat 2. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, dia berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Sekarang Nabi mana yang pernah mengatakan begitu? Ini Sudah diampuni kan? Sudah diampuni Ya. kan? Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, Sudah diampuni, berarti Bang. yang mengampuni dosa siapa? Iya, ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, berarti yang mengampuni dosa siapa? Dosamu. Kita korelasikan dengan Lukas 23 nomor 34 tadi. Yesus saja minta ampunan kepada Bapa. Yesus minta ampunan kepada Bapa. Ketika Yesus menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya dosamu telah diampuni, maka Yesus menyatakan Bapa yang telah mengampuni dosamu, bukan aku. Kalau Yesus yang mengampuni dosa, dia akan mengatakan dosamu telah kuampuni. Tapi di situ dosamu telah diampuni. Saya mengampuni Bapa. Lukas 23 nomor 34. Lanjut. Oke, abang percaya Yesus itu Tuhan. Sekarang saya tanya, Nabi mana rupanya yang pernah mengatakan begitu? Dosamu sudah diampuni atau telah diampuni? Apakah ada bang? Kita sendiri bisa. Oh, Nabi kami bang. Oke, coba. Syafaat dari Nabi kami bang luar biasa bang. Coba. Di ayat mana Nabi itu, Bang? kami menyatakan murid sahabat dia yang masuk surga bang. Dinyatakan dia hadisnya. Oke. Dijelaskan Bang Dio nanti itu bang. Oke, atau mungkin bisa sekarang bang? Atau ke mana nanti? Kau tadi bilang ya Yesus di situ bilang sudah diampuni. Yang ngomong begini siapa? Yesus. Kalau Yesus itu utusan berarti dia nabi, rasul dalam bahasa Arabnya. Kalau kau sepakat sama aku, sama kami di sini, Yesus adalah utusan, berarti secara tidak langsung kau akui dia adalah seorang nabi dan rasul Allah yang diutus oleh Allah. Oke, gini bang, kami dalam Kristen itu percaya yang pertama Yesus itu Tuhan, itu udah pasti. Mana Sedangkan yang ayatnya? kedua, Itu kepercayaan tunggu. buta itu, asumsi gereja. Nggak ada Tunggu data. lah dulu. Yang kedua, Yesus itu sebagai utusan atau nabi. Karena kan nabi itu menyampaikan pesan dari Allah. Dan yang ketiga sebagai imam besar. Karena Yesus itu perantara kita nanti. Nabi menyampaikan perantara pesan kami dari Allah. kepada Sebentar. Tuhan. Gitu. Nabi menyampaikan utusan dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah bang. Tanya kok Allah itu siapa? Ya Allah gimana sih kau jawabannya? Jadi kayak mana rupanya jawabnya bang? Inspirasi kau umurmu berapa sih? Umur 20 bang. Oh pantasan lah, masih muda kali kau. Aku tanya kau, Allah itu siapa? Kau bilang tadi Yesus sang adalah pencipta nabi, langit dan bumi. pencipta langit dan bumi. Berarti bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yesus itu juga pencipta juga bang. Pencipta juga. Oke, dia Iya ciptakan bahkan apa? Ya Yesus ciptakan apa, Bang? dibuka lagi nanti ayatnya karena kan di situ segala sesuatu tiada yang diciptakan karena dia. Oke, tunggu dulu bang. Di sini Kau kan bilang tadi Allah yang itu pertama. pencipta langit dan bumi. Oke. Terus kau bilang Yesus pun pencipta langit dan bumi. Ini dia nggak sih? Pencipta. Oke, sekarang Yesus ciptakan apa? Iya, itu. Oke, mungkin itu mana? Siapa inilah? Karena kan ada poin-poin. Yesus, sebentar. Yesus ciptakan apa? Coba jawab dulu itu. Yep, Yesus menciptakan segala alam semesta ini, bang. Oh, Firman. alam semesta. Di mana itu? Nah, kan buka ayat lagi. Mungkin kita bahas dulu poin saya tadi yang Di dosa tadi mana kan udah. ayatnya Yesus menciptakan alam semesta? Nggak aja kau. Dia aja lahir dari lubang kemaluan perempuan kok menciptakan langit dan bumi macam mana aja kau? Jadi kita beralih ayat lain. Masih ada beberapa lagi tadi bang. Tadi kan dosa tadi abang bantah. Kau ini kan sudah terbantahkan, tidak bisa kau jawab. Oke, mungkin Kau abang merasa Yesus itu terbantahkan. adalah pencipta alam semesta. Di mana ayatnya Yesus menciptakan alam semesta? Di mana itu? Nggak sampai-sampai nanti. Ini ayat yang kedua juga poinku ada nih bang.
Oke, tunggu ya, biar saya cari dulu lah. Carilah kau. Oke. Kau searching dulu di Google itu. Ya, jadi tadi kalau dia bilang pengampun dosa, Yesus ngampun dosa, kau juga bisa ngampuni dosa gitu loh. Inspirasi. Orang Kristen tuh semua bisa ngampuni dosa. Enggak, Pak. Saya nggak bisa mengampuni dosa. Mungkin saya bisa mengampuni salah, tapi dosa nggak bisa saya ampuni. Coba kau baca Mungkin- Matius 6 nomor 9 tuh sampai 15 tuh. Doa Bapak kami itu. Beralih ayat lagi kita ini, Pak. Yang ayat mana ini? Saya cari dulu lah. Nggak, tadi kan Udah, kau bilang kan cari gini. dulu ayatnya itu, cari dulu ayatnya itu. Yesus Iya. menciptakan Ya. alam semesta itu mana itu? Di mana itu? Oke. Dio sedaerahmu itu tidak peduli aku sedaerahku ke se ini kan tidak peduli aku. Mau sedaerah, mau serumah, mau seatap, tidak peduli aku. Diskusi ya diskusi. Jadi bisa semua orang Kristen tuh bisa mengampuni dosa kok. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan. Ini kan doa Bapak kami itu kan. Ya, Bisa Pak, juga di situ kan mengampuni dosa. seperti kami juga mengampuni Jangan lari orang yang bersalah. Bawa ayat Itu. di mana Yesus menciptakan alam semesta itu dulu di bawah. Jangan kemana-mana nonton ini. Tadi Bapak ini nanya, Bang, cuman ya? Tadi kan ini oke ya. Ada pusing. Lanjut yang itu Bukan aja. pusing. Oke. Ya udah mana ayatnya? Oh, Mana ini ayat? Bang, ini. Tunggu. Biar saya bacakan ya, Bang. Oke. Nah, benar. Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya. Tunggu Yohanes dulu, ya. 1. Saya bacakan dulu. Ya, Pada Yohanes mulanya 1, adalah ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Yesus, saya ketahui. Tunggu dulu. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini si firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah nama. Oke, tunggu ya. Terus ada di sini, Bang. Firman jangan itu telah potong ayat. menjadi manusia. Jangan kau Apa lagi, Bang? potong-potong ayatnya. Nggak saya Kenapa potong. kau tidak baca itu? Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Kenapa kau tidak baca? Takut kau baca? Bukan tak, tapi yang mau saya cari Yesus sebagai firman itu menjadi manusia. Lanjut pun saya baca nggak ya masalah itu. Oke. Pertanyaan saya, Oke. di mana Yesus menciptakan alam semesta, di mana? Itulah yang mau saya berita, yang mau saya cari ayatnya. Firman itu telah menjadi Allah. Abang potong. Kenapa kau lihat yang lingkah ayatnya? Ya udah, mana firman Coba itu? ya, Bang. Tunggu dulu. Ada aja kau nih. Kan? Iya, Oke, ini nih, Bang. Ayat masih di Matius, ini masih di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Tadi kan firman itu Allah, firman itu terang, firman itu hidup, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gitu, Bang. Kau bacanya Bang sampai Wahyu Bang, baca Bang. Tadi kan ini kan sesuai pertanyaan ya, Bang. Oke, mungkin Mana kita di mana beralih. dalilnya di mana itu? Ketika aku tanyakan, kau bilang tadi Yesus itu menciptakan alam semesta. Yang mana di sini Yesus menciptakan alam semesta? Yang panjang lebar ayat kau baca yang mana? Berarti Abang nggak nyimak tadi. Enggak nyimak. Ngomong juga nyimak. Orang emang enggak ada ayatnya kok. Bukan gitu, Pak. Karena ada tadi firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia. Siapa? Yesus Firman Kristus. menjadi manusia atau menjadi Yesus? Oke, menjadi Yesus. Menjadi Yesus. Sama aja itu. Oke, saya Yesus. Di mana Pengen Yesus nangis menjadi aku manusia deh itu?
Aku juga manusia gitu loh. Kau juga manusia. Cuman jadi manusia. Kau baca Yesus. Cuman ya kau. Ayat berapa? Oke ini kan ayat 16 tadi ini. Berapa tadi ini? Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti di sini Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia ada, dia telah ada sebelum aku katanya. Padahal duluan Yohanes Pembaptis lahir daripada Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, duluan dia ada daripada aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ini yang ketika hukum Taurat itu tadi diberikan, satu orang pun tidak bisa tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu secara penuh. Tetapi Yesus datang sehingga tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus. Ya. Itulah bang. Mana dia? Dia tuh Yesus yang di mana dia itu? Dia tuh siapa? Bukan. Di mana dia tuh Yesus di mana? Ngomong apa sih ini bocah satu? Jangan bang, awang Anjir, dengarkan. Aku nanya apa, kau jawab apa? Udahlah HP-mu noise, ya mengganggu pendengaran. Kau jawab Sambil ngecas ini. noise. Kalau nggak, Makanya jangan kau sambil ngecas adekku. Aduh, kau nih bilang dari tadi. Kalau kau sambil ngecas, berisik dia, berisik kayak iblis tuh berisik. kalau nggak ngecas nanti kan mati dia bang. Nggak bisa lah live stream di sini. Kamu siapa suruh kau beli HP yang cepat sekali mati ya baterainya? Kau beli HP yang bagus sedikit lah. Nanti lah bang, ada uang. Nggak ada uangmu. Jadi Belum lah bang, mau belum transfer. kerja. Di mana tadi situ bilang dia itu Yesus, dibilang dia itu Yesus di mana? Dia itu maksud Sion itu Bapak. Kok Mana apa, tuh Pak? Yesus sama Yohanes itu? Kan duluan Yohanes kan? Dari Yesus kan? Kan tua Yohanes. Betul, lebih tua memang Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes berkata, dia ada sebelum aku ada katanya Pak. Dia itu maksud Yohanes itu Bapak, bukan Yesus. Di sini kan Di mana ada di dibilang? sini. Mana dibilang Yesus itu? Oke, tunggu ya. Yesus lebih tua dari aku gitu. Di mana dia? Sini Pak, ini tunggu ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru dia, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan, berarti kan belum datang Pak. Akan datang dia yang telah mendahului aku. Kemudian dia akan datang. Di sini aja tidak tahu akan itu berarti sekarang belum. Sudah ada belum Dia Yesus? akan Sudah ada datang. belum Yesus pada zaman Yohanes sudah ada belum Yesus? Belum akan datang, belum datang atau sudah datang? Kan udah ada Yesus itu kan udah ada. Itu kan Yesus sudah ada Kecuali itu kalau kalau kau bilang itu Yesus. Kan ini udah ada. Sekarang kau bilang akan itu sudah ada atau belum ada? Gini. Bingung kau kan? Bukan bingung. Itulah. Jelaskannya gimana Om? Nah, kau bilang tadi nih akan datang ini menunjukkan dia belum ada. Sedangkan di ayat lanjutannya sebab dia telah ada sebelum aku. Sebenarnya Yesus ini sudah ada atau belum ada sebelum Yohanes? Dalam bentuk roh dia itu Kau sudah ada sebelum tambah roh, nggak ada roh di sini, bang. Aduh. Bukan tadi kan di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman inilah yang menjadi Yesus, Bang. Di situ kan belum mengambil Di rupa mana sebagai firman itu manusia di dia. sini ada. Firman itu pada mulai dari firman. bang, tahu nggak bang? Aku main TikTok ini bang dari tahun 2023 November bahas itu jadi bolak-balik firman. Pada mulanya kapan akhirnya? Pada mulanya adalah firman. Ada kata Yesus di sini satu biji kata pun nggak ada kata Yesus di sini. Sepul-pul itu tidak ada kata Yesus itu. Jadi Sepuluh manusia. ini sampai ini kau baca dialah yang menyatakannya. Ini nggak ada kata Yesus sedikit pun nggak ada. Iya Bang, di sini kan memang ada ayat dia gini Bang.
domba-dombaku mendengarkan suara aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Berarti kan bukan domba. Mau kujelaskan kayak mana pun enggaknya nanti abang percaya. Coba kau jawab jujur. Sebentar. Aku bukakan ayatnya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Mungkin kita bahas lagi apa itu tadi bang. Tadi kan poin saya dosa tadi Yesus mengampuni dosa. Terus ada lagi yang kedua bang. Nah, udah itu diampuni. Itu bukan Yesus mengampuni dosa, diampuni. Yesus mengatakan anak itu diampuni dosanya. Diampuni, kan sudah jelaskan tadi Bang Faruk. Dan ayat yang lain ini Yesus yang mengatakan Yesus sendiri yang mengatakan tentang budak atau anak itu dia diampuni dosanya. Nah, siapa yang mengampuni dosa? Yesus juga sendiri yang mengatakan, ampunilah mereka wahai Bapa. Udah itu udah tak bisa kau jawab, itu udah mentok, itu udah skakmat kau. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini jelas sekali Bang ayatnya Bang, eksplisit ini Bang. Yesus Kristus itu diutus oleh siapa? Oleh Allah, alias Bapa. Dan itu bisa kita dapatkan di mana Yesus berdoa kepada Bapa. Ini, ya. Iya, di situ kan memang Yesus itu berdoa, tapi itu kan menunjukkan relasinya kepada Bapa dan juga dia itu kan sebagai sebagai utusan juga memang. Kan udah aku bilang tadi kan percaya itu sebagai utusan imam besar dan juga udah pasti Tuhan gitu bang. Oke, Yesus sebagai Yesus utusan itu menyamakan dirinya Yesus Allah. siapa? Bapa. Berarti siapa yang Tuhan? Yesus yang Tuhan kah atau Bapa yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan itu bang. Dua. Berarti dua Tuhanmu. Berarti Tuhanmu dua, bukan Yesus. Gini, itulah rusaknya akalmu itu. Karena kau bukan doktrin, ajaran doktrin itu bang. Bang itu doktrin gereja bang. Kalau kau baca nih bang, ini aku coba bang, dengarkan aku bang. Kau lepaskan lu doktrin-doktrin di kepalamu. Aku tidak paksa juga kau ikut untuk masuk ke dalam agama manapun. Tapi coba tolong kau gunakan akal sehatmu. Kau baca Bibelmu, kau renungkan Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini yang benar. Tuhan langit bumi itu Bapa, bukan Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Di Ulangan 4:39, sebab itu sadarilah hari ini dan jangan lupa Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Jadi Yesus ini dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya apa? Yesus itu punya Tuhan, bukan dia yang Tuhan. Kalau kau akui Yesus sebagai utusan, berarti ada yang mengutus dia. Berarti yang mengutus dia itulah yang Tuhan. Makanya ketika dia berumur 8 hari, di hari pentahiran, orang-orang waktu itu bawa dia atau dibawa oleh ibunya kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Kan disunat Yesus waktu itu. Dipotong itunya, kulupnya, helmnya dilepas, diserahkan kepada Tuhan. Coba kau baca, kau renungkan dulu di Lukas 10 ayat 21 ini. Itu jelas. Nah, kita pindah ke Yohanes 5 ayat 30. Ya, Yesus mengaku sebagai dirinya sebagai utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti dia mendengarkan. Dia dengar dari siapa bang? Itu coba kau tanyakan pada dirimu sendiri. Dan penghakimanku adil. Sebab, nah ini penyebabnya. Kenapa dikatakan dia mendengarkan dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dan penghakimannya itu adil? Kenapa bisa seperti itu? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas ini secara eksplisit tertulis plak. Masa ini masih kau ingkari lagi? Masih kau katakan, oh itu kerohaniannya, oh itu apa Tritunggalnya, aduh bang. Sudah, Yohanes 5:30. Kita pindah ke Yohanes 17 ayat 3 tadi.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini jelas sekali nih Bang. Makanya dari tadi sudah aku katakan kepada dirimu, ayat-ayat yang secara eksplisit, Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, utusan Bapa. Kalian tidak mau percaya itu. Giliran ada ayat-ayat yang kira-kira multi tafsir, yang bisa ditafsirkan kemana-mana, kalian bilang, itulah ayat yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Contoh tadi yang kau bilang tadi, Yesus mengampuni. Padahal Yesus mengatakan dosamu diampuni. Bukan dia mengatakan dosamu telah kuampuni. Yesus yang mengatakan dosamu diampuni. Yesus pula yang mengatakan, wahai Bapa, ampunilah dosa mereka. Jelas sekali itu. Apalagi yang kau mau belok-belokkan gitu loh. Oke, mungkin di dosa itu Awang membantah, nggak masalah. Tapi di sini saya ada yang kedua, Wang. Ya udah, berarti angkat sudah bendera putih itu sudah. Oke, next. Apa lagi? Syubhat yang kedua apa? Oke, mungkin bisa juga kita bandingkan nanti. Abang percaya kalau misalnya Abang mengatakan Yesus itu utusan, apakah sang utusan bisa mengatakan gini, Yesus memberikan hidup kekal? Dalilnya di Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Katanya begini katanya, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi. Oke, ngomong sini. Oke, tunggu. Jangan kau hapus dulu. Kau baca itu. Enggak Bang. Sini memang. Oke, bisanya saya baca, tapi kan berapa? itu yang Lukas saya mau berapa? tekankan. Lukas berapa? Apa namanya? Tunggu. Bukan Lukas, Bang. Apa namanya? Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Yohanes 10 ayat? Enggak. Oke, Yohanes 10 ayat 25 30. 25 sampai 30. Jelas sekali itu, apalagi? Oke, tunggu di sini. Yesus menjawab mereka, aku telah Pekerjaan mengatakannya yang kepada kulakukan kamu. dalam nama Bapakku. Apalagi ini? Ini udah jelas. Oke, di sini kalau kita bahas ini kan menyangkut keteritunggalannya. Kalau Abang bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu nanti. Inspirasi. Kau dengarkan aku. Enggak ada satupun kata Tritunggal di sini. Iya. Kau bawa doktrin, bro. Kau bawa doktrin. Kita bawa data aja lah. Iya, tunggu dulu, Bang. Tadi kan sesuai dengan poin saya tadi, ya, Bang. Memberikan hidup yang kekal. Tunggulah dulu. Oke, coba. Oke. Oke, saya ulangi lah, Bang. Udah kencing-kencing dari tadi karena habis semua di energi air ku minum masuk di otakku semua nih gara-gara mengedukasi kau aja. Udah, Bang? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, di sini yang mau saya tekankan, Bang. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sini lagi yang saya mau tekankan, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Menyamakan dirinya dengan Bapa. Oke. Mana ada menyamakan? Jangan kau bilang menyamakan. Aku dan Bapa adalah satu. Enggak ada kata menyamakan. Jangan kau tambah-tambahi. Jangan kau tambahi ayatnya. Gimana sih kau ini? Enggak ada kata aku menyamakan. Enggak ada yang menyamakan di situ. Jangan kau tambahi. Nanti aku jelaskan itu. Aku dan Oke, mungkin nanti Abang jelaskan sini. Sekarang jawab dulu lah pertanyaanku tadi, Bang. Nabi atau utusan mana yang bisa mengatakan seperti itu? Ini aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, katanya. Nabi mana yang bisa gitu? Nabi Muhammad pun ngomong begitu kepada kami. Taraktukum fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jaminan dari Nabi. Ini jaminan dari Yesus. Kalau kalian ikuti perintahnya, kalau kalian ikuti apa yang dia bawa, yang ajaran yang dia bawa, itu apa? Ajaran untuk menyembah kepada Tuhan Bapa.
Makanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa di sini? Satu kepribadian. Satu apa di sini? Jangan kau tambahin. Iya, itu betul. Itu menyamakan diri sama Bapa, jangan. Maksudnya Ya, bukan oke. kau yang bilang tadi menyamakan. Tidak ada, silakan, nggak ada kata menyamakan di Oke. situ. Oke. Jadi menurut abang apanya yang sama di situ? Maksud, tujuan. Maksud dan tujuan. Yes. Oke, maksud dan aku Ini dan jelaskan di ayat Bapa di adalah atas. Kan satu Yesus tujuan. itu, Oke. ini loh ayatnya bang. Jelas ini ayatnya. Jelas ayatnya. Aku tidak berbuat pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi dia adalah utusan Bapa. Bapa itu utus Yesus supaya kalian itu mengikuti dia sebagai dombanya untuk menyembah Tuhan Bapa. Makanya Yesus itu selalu bersyukur kepada Bapa. Makanya Yesus itu berdoa meminta kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan dosa-dosa, ya Bapa ampunlah dosa-dosa mereka. Itulah yang saya sebutkan tadi. Ayat-ayat yang secara eksplisit yang menerangkan pengakuan Yesus sendiri, dia adalah utusan Bapa, bahkan dia memerintahkan agar menyatakan satu-satunya Tuhan Allah itu, Tuhan yang benar itu Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan Allah Bapa itu. Kalian tidak percaya, tapi giliran ada ayat-ayat yang ini aku bilang tadi bang, ayat multitafsir, aku dan Bapa adalah satu. Ini multitafsir. Bisa kita tafsirkan satu hakikat, bisa kita tafsirkan satu maksud dan tujuan, bisa kita tafsirkan satu perintah, bisa banyak. Itu yang aku bilang tadi. Ketika ada ayat-ayat yang multitafsir, kalian ambil itu terus kalian arahkan itu adalah ketuhanan Yesus. Gimana ya bang ini? Jelas-jelas di ayat di sini berkata apa? Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Ngapain dia ngomong kayak gini? Ngapain dia ngomong kayak gini? Untuk mengagungkan Bapa yang mengutus dia. Makanya kalian tuh harus percaya. Karena apa? Karena Yesus itu diutus kepada Bani Israel di waktu itu untuk mengajak Bani Israel menyembah Bapa. Sudah kami jelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang aku sebutkan tadi. Nih. Ajaran Yesus menyembah hanya satu Tuhan. Makanya disebutkan pesan Yesus kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Menunjukkan apa? Dakwahnya Yesus itu kepada Bani Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Yohanes 11:42, aku Yesus tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini jelas sekali nih bang, ayat kayak begini bang, banyak sekali. Ayat 17, Yohanes 17 ayat 3 nih kita baca nih. Ini tidak bisa kau bantah karena ini eksplisit bang. Ini bukan multitafsir. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini jelas sekali. Apalagi yang kau mau tafsirkan di sini? Yohanes 13 16 sampai 20. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jelas. Berarti Yesus sebagai utusan itu bukanlah yang mengutus. Yang mengutus itu adalah Bapa. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Jadi kalau kalian mengikuti utusan Bapa, yaitu Yesus, berarti kalian menerima Tuhan Bapa itu. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia Bapa yang mengutus aku. Jelas kan ayatnya? Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus dalam kurung Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jelas ini bang.
Apalagi, tapi tetap kalian ambil ayat-ayat yang ya kalau di Islam itu ayat-ayat yang multi tafsir. Kalian bisa tafsirkan kemana-mana. Sedangkan ada ayat yang kalau dalam agama kami ada ayat-ayat yang jelas, yang tegas, muhkam. Sedangkan Paulus mengatakan, nih, di 1 Korintus tadi yang kau bingung jawabnya. Ini Korintus, Bang, ini tulisannya Paulus. Suratnya Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Ini, Bang, kalau ayatnya stop sampai di sini, Bang, benar dia nih si Paulus ini. Tapi ternyata nggak berhenti, Bang. Dia tambahkan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini yang menjadi rancu, Bang. Di Roma 10:9. Ini Roma, tahu tulisan siapa? Ini Paulus juga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah maka kamu akan diselamatkan. Dari doktrin inilah kalian harus percaya. Percaya. Nggak mau kalian buka Bible kalian itu. Jelas-jelas Yesus itu adalah utusan. Bukti nyata, banyak sudah kita paparkan dalilnya. Ketika Yesus umur 8 tahun di hari pentahiran diserahkan untuk mereka membawa Yesus untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan, Pak. Itu secara logik tuh, simple logik, Bang. Kau nggak pakai Bible pun, secara logik aja. Kalau Yesus adalah Tuhan, siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus lahir dari rahimnya? Ayo. Nggak bisa kalian jawab itu. Nanti ujungnya Tritunggal. Itulah hakikatnya dia. Nggak ada tertulis tuh di Bible mutu Tritunggal tuh, nggak ada itu. Jadi aku nggak menafsirkan ya. Aku cuma baca nih ayat ini. Yang aku kumpul sendiri, Bang. Aku kasih judulnya nih. Ini judulnya. Implementasi dilematik oten. Dari rangkuman teman-teman apologet yang aku dengarkan di YouTube, aku rangkum, aku susun sendiri. Dan ternyata ketika kita baca, oh ternyata ada juga banyak kali ayat di Bible ini ya yang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Kalau ini masih abang sangkal, aduh enggak tahu aku, Bang. Kayaknya aku harus minum kopi campur masakon. Masuk 1 menit lah. Sebentar, ya berarti. Sedangkan dirimu kucek kamu ikut Estasoru ikut, kalau memang ikut doktrin itu, makanya aku bilang kalau masuk ke room itu Iskandar Yonatan Nandar kau ikuti juga. Kalau kamu masuk ke room debat itu, buang dulu ranah imanmu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Jadi kita ranah data ya, jadi istilahnya biar dirimu enak. Nanti habis turun dari sini belajarlah Biblemu. Ya Korintus saja dia nggak tahu siapa yang tulis. Ini coba nih inspirasi. Yohanes 5 makanya dibilang Bang Dio. Ya. Mereka dibilang enggak, yang gak usah kalian pelajari Bible itu bukan apa ini, bukan umat hafalan. Kenapa? Kalau kamu baca Biblemu sampai tamat, saya bukan mendahului Allah ya. Kalau enggak kamu jadi ateis ya, pertama ke gereja kamu udah malas, yang kedua jadi ateis. Belajarlah Biblemu. Lanjut Coba ini kalau kayak orang Batak. Turun aja ini Bisa kalau Bang tanggapi sedikit aja, Bang. 37.